Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah mata air di bayangan bukit untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Dalam pada itu, di rumah anak muda yang bernama Kuncung telah timbul kegelisahan. Sejak sore ia telah pergi, sampai tengah malam ia belum kembali. Biasanya jika ia akan pergi ke gardu, anak itu tentu makan lebih dahulu. Tanyakan ke gardu di ujung desa, berkata ayahnya kepada adik Kuncung. Aku takut, desis anak itu. Marilah aku antar ke gardu, tapi kaulah yang bertanya kepada kawan-kawan Kuncung. Diantar oleh ayahnya, adik Kuncung telah pergi ke gardu. Ternyata bahwa pertanyaan adik Kuncung itu telah mengejutkan kawan-kawannya. Salah seorang dari mereka menjawab, "Ia tidak datang kemari, justru kami menunggunya. Ia belum pulang, ia pergi ke Bukit Padas yang gundul itu, tapi sampai sekarang ia tidak kembali." Kawan-kawannya termangu-mangu, sejenak mereka saling berpandangan. "Tolonglah," berkata adik Kuncung. "Bantulah mencari kakang Kuncung, ibuku menjadi sangat cemas." Jeliteng mendekati anak itu sambil menepuk pundaknya, katanya, "Kami akan mencobanya, mudah-mudahan kami menemukannya." "Apakah anak itu di bawah wewe yang kehilangan anak?" desis salah seorang dari anak-anak itu. Pertanyaan itu telah membuat beberapa orang kawannya menjadi semakin berdebar-debar. Seorang yang memang penakut telah mendesak dan berdiri di antara kawan-kawannya dengan kaki gemetar. Dalam pada itu, Jeliteng berkata kepada adik anak yang seakan-akan menghilang itu, "Pulanglah, kami akan minta tolong pada orang-orang pedukuhan untuk mencari kakakmu." Dengan cemas anak itu pun memandang wajah Jeliteng, sementara ayahnya termangu-mangu di kegelapan. Namun akhirnya ayahnya pun mendekat. Dengan gagap ia berkata, "Tolong, Ger." Hanya itulah yang terlontar dari mulutnya. Namun nampak kegelisahan yang sangat telah mencekam wajahnya. Jeliteng memandang orang tua itu. Orang itu pendiam, yang dalam keadaan sehari-hari memang sulit untuk berbicara di antara banyak orang. Namun tiba-tiba ia sudah dihadapkan pada suatu keadaan yang membuat hatinya sangat gelisah. Peninggal orang tua itu, Jeliteng menjadi bingung. Apalagi ketika ia melihat kawan-kawannya yang bahkan telah kehilangan akal. "Apa yang dapat kita lakukan?" bertanya salah seorang dari mereka. "Kita akan mencarinya. Kita membawa obor, tampah, kentongan, dan pisau. Kita cari Kuncung kemana saja. Mungkin ia memang dibawa oleh kuntilanak." Kawan-kawannya termangu-mangu, namun ternyata mereka tidak mempunyai jalan lain untuk mencarinya. Namun dalam pada itu, Jeliteng mempunyai pertimbangan lain. Jika dalam keadaan demikian Daruwerdi tidak berusaha menolong anak yang hilang itu, maka ia akan berbuat sendiri, karena menurut perhitungan Jeliteng, Kuncung telah mengalami nasib seperti yang pernah dialami. Tapi agaknya Kuncung tidak akan dapat membebaskan dirinya sendiri jika benar ia jatuh ke tangan orang-orang yang ganas seperti orang-orang Kendari Putih. Sejenak kemudian, pedukuhan Lumban Wetan telah menjadi ramai. Beberapa orang dalam kelompok-kelompok kecil berputar-putar di pedukuhan. Mereka berjalan beriring mendekati tempat-tempat yang dianggapnya wingit, kuburan-kuburan pohon-pohon besar, dan gerumbul-gerumbul yang lebat. Dalam hiruk pikuk itulah Jeliteng hilang dari antara kawan-kawannya. Tapi tidak seorang pun yang menghiraukannya, karena setiap kelompok mengira bahwa Jeliteng berada di kelompok yang lain. Hiruk pikuk itu akhirnya terdengar pula dari pedukuhan-pedukuhan yang lain, bahkan sampai ke Lumban Kulon. Sedangkan Daruwerdi yang tidur nyenyak pun telah terbangun. "Ada apa?" anak muda itu bertanya pada orang-orang yang
sudah turun ke jalan. Seorang anak lumban wetan telah hilang, mungkin dibawa wewe yang kehilangan anaknya. Mereka sedang mencari berkeliling pedukuhan. Bahkan ada yang pergi keluar pedukuhan, jawab salah seorang dari mereka yang berada di jalan. Daruwardi termangu-mangu sejenak, sekilas terbersit pula dugaannya. Seperti yang diperhitungkan oleh Jeliteng, Kuncung tentu sudah hilang. Karena ia bertemu dengan orang-orang yang asing bagi pedukuhan yang tenang itu. Jarang sekali seseorang diterkam harimau di daerah ini, berkata Daruwardi dalam hatinya. Kecuali jika mereka sengaja mengumpankan diri ke hutan seperti kedua orang perantau itu, atau seperti Jeliteng yang sering mencari kayu di hutan. Meskipun mereka terlalu percaya pada dongeng tentang harimau yang terasing itu. Ketika Daruwardi masuk ke dalam biliknya, maka ia memutuskan untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Seandainya benar Kuncung ditangkap oleh orang-orang yang asing bagi pedukuhan ini, maka ia tentu akan mengatakan apa yang diketahuinya tentang kematian orang-orang Pusporuri dan Kendari Putih di pinggir hutan itu. Seandainya aku tidak keluar mencarinya, maka akulah yang agaknya akan dicari oleh mereka. Karena cerita Kuncung, gumam Daruwardi pada diri sendiri. Namun tiba-tiba saja keningnya berkerut. Tapi dua orang yang menangkap Jeliteng itu tidak pernah datang kepadaku. Apakah ada pertimbangan lain bahwa mereka sedang menyiapkan kekuatan yang lebih besar, sehingga yang datang sekarang adalah orang-orang yang yakin akan dapat mengalahkan aku? Daruwardi termangu-mangu sejenak, namun akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan melihat keadaan agar ia tidak terjebak di dalam rumahnya yang sempit tanpa memastikan sebelumnya apakah ia akan benar-benar ikut mencari Kuncung atau sekedar bersiaga. Namun dalam pada itu, baik Daruwardi maupun orang-orang Lumban Kulon sama sekali tidak mengetahui bahwa dari halaman seberang di bawah rimbunnya dedaunan seseorang sedang bersembunyi dan mengintai dengan hati-hati. Ketika orang itu melihat Daruwardi keluar lagi dari rumahnya dengan senjata di lambung, maka ia menarik napas dalam-dalam. Mudah-mudahan Daruwardi dapat menebak apa yang terjadi dan membawaku langsung ke tempat yang aku cari, katanya di dalam hati. Benarnya lah bahwa Jeliteng telah berusaha mengamati apa yang akan dilakukan oleh Daruwardi. Ia sendiri sama sekali tidak tahu kemana ia harus mencari. Tapi ia berharap bahwa berdasarkan atas hubungan yang pernah dilakukan oleh Daruwardi dengan orang-orang yang tidak dikenalnya itu, akan mempermudah pelacaannya terhadap anak yang malang itu. Sejenak kemudian Jeliteng telah melompati dinding-dinding penyekat halaman untuk mengikuti Daruwardi yang berjalan tergesa-gesa menyusuri jalan pedukuhan. Ia sama sekali tidak berada di antara anak-anak muda yang lain dan orang-orang Lumban yang sedang mencari Kuncung dengan caranya. Ketika Daruwardi telah berada di Bulak, maka Jeliteng harus menjadi lebih berhati-hati. Daruwardi bukannya anak-anak Lumban kebanyakan, sehingga karena itu ia harus berusaha dengan segenap kemampuan yang ada agar Daruwardi tidak menyadari bahwa ia sedang diikuti oleh seseorang. Dalam pada itu, Daruwardi berjalan semakin lama semakin cepat. Dengan demikian, Jeliteng pun menjadi semakin cepat pula mengikutinya. Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika ternyata Daruwardi telah menuju ke arah Bukit Padas yang gundul. Rasa-rasanya memang ada hubungan yang khusus antara Daruwardi dan Bukit Gundul itu. Beberapa orang kawan Jeliteng memang sering melihat Daruwardi pergi ke bukit itu tanpa dapat mengatakan apa yang dikerjakan di sana. Dengan sangat hati-hati Jeliteng mengikutinya, rasa-rasanya semakin dekat dengan Bukit Padas yang gundul itu. Hatinya menjadi semakin berdebar-debar, seolah-olah Jeliteng akan melihat sekelompok orang yang telah siap menunggu kedatangan Daruwardi untuk melakukan segala perintahnya. Jeliteng segera bersembunyi di balik semak-semak ketika Daruwardi mulai melangkah naik ke atas batu-batu padas. Dengan sangat hati-hati Jeliteng merayap dari balik gerumbul ke balik gerumbul lainnya agar ia tidak terpisah terlalu jauh dari anak muda yang diikutinya.
Namun Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat-lihat seseorang pun berada di Bukit Padas itu. Bahkan kemudian ia mendengar Darwedi itu manggil, "Cempoko, Cempoko." Tetapi tidak terdengar jawaban apapun juga. Ia masih mendengar Darwedi manggil beberapa kali, namun tidak seorang pun yang menjawab. Darwedi pun kemudian menengadahkan wajahnya. Terdengar ia bergumam, "Masih belum saatnya ia datang." Jeliteng menjadi berdebar-debar. Ia melihat Darwedi kemudian duduk di atas batu padas. "Gila," desis Jeliteng di dalam hatinya. Apakah ia hanya duduk saja di situ tanpa berbuat sesuatu? Berapa saat Jeliteng masih menunggu, tetapi akhirnya ia menggeram. Jika aku menunggu saja di sini, anak yang hilang itu akan ditemukan menjadi mayat. Ternyata Darwedi tidak ada minat untuk menolongnya. Sekilas ia membayangkan betapa Darwedi telah berusaha menyelamatkan jiwa Kiai Kantri dan Swasti dari terkaman seekor harimau di hutan di bukit sebelah. Tapi mengapa ia tidak berusaha dengan kesungguhan hati untuk menolong Kuncung yang hilang? Agaknya waktu itu secara kebetulan saja Darwedi melihat peristiwa itu. Kehadiran Darwedi saat itu di hutan itu tentu ada kepentingan lain. Tentu karena ia menunggu 1-2 orang dalam hubungan yang khusus di pinggir hutan itu. Seperti saat ia menunggu orang Purporuri yang ternyata telah dibunuh oleh orang-orang Kendali Putih. Jeliteng mencoba menilai keadaan yang sedang dihadapinya. Dan ia pun yakin karena ia mendengar Darwedi bergumam bahwa orang yang disebutnya Cempoko itu memang belum saatnya datang. Sehingga yang dilakukan oleh Darwedi justru lebih banyak dihubungkan dengan kehadiran orang-orang yang asing bagi Pedukuhan Lumban. Namun dalam pada itu Jeliteng menjadi bingung. Ia tidak sempat hati membiarkan Kuncung hilang tanpa pembelaan. Tapi ia pun mempunyai keinginan yang kuat untuk melihat siapakah yang bakal datang di Bukit Padas dan yang disebut dengan panggilan Cempoko itu. Sejenak Jeliteng berbantah dengan dirinya sendiri, namun akhirnya ia menggerakkan giginya sambil berkata kepada diri sendiri, "Nyawa anak itu harus diselamatkan dahulu, baru aku akan datang lagi kemari." Jeliteng tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian beringsut dengan hati-hati meninggalkan tempatnya. Jika ia sudah menjadi semakin jauh dari Bukit Padas itu, maka ia pun kemudian dengan tergesa-gesa melangkah menyusuri Bulak. Tetapi kemana aku mencari anak itu? Ia bertanya pada diri sendiri. Daerah ini sangat luas. Mungkin di Bulak, mungkin di Padang Perdu, mungkin di hutan itu. Sejenak Jeliteng mengingat-ingat di mana ia terakhir bertemu dengan Kuncung. Dari Bukit Gundul, setelah mereka mengikuti latihan-latihan yang diberikan oleh Darwedi, Kuncung singgah sejenak di belik di tepian. Mungkin ketika ia pulang dari sungai itulah ia bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal, berkata Jeliteng kepada diri sendiri. Tetapi Jeliteng pun tidak segera dapat menebak kemana Kuncung itu dibawa pergi. Ketika Jeliteng kemudian berlari kecil menuju ke lereng bukit, ia melihat dari kejauhan sekelompok orang-orang Lumban yang sedang mencari Kuncung. Dilihatnya beberapa buah obor di ujung pedukuhan. Sementara di arah yang lain ia melihat pula beberapa obor di bawah pohon randu alas raksasa. Orang-orang Lumban kebingungan, desisnya, tapi sulit untuk menemukannya. Semula ada niatnya untuk memanjat tebing menemui Kiai Kantri. Namun akhirnya ia pun mengurungkannya karena hal itu hanya akan membuang waktu saja. Dah barang tentu anak itu tidak akan dibawa sampai ke lereng yang terlalu tinggi. Karena ia tidak menemukan sesuatu di lereng bukit itu, maka Jeliteng pun segera bergeser. Bahkan kemudian ia berlari-lari kecil dijelajahinya tempat yang dianggapnya tersembunyi di pinggir hutan itu. Namun ia tidak menemukan sesuatu. Dengan demikian maka Jeliteng pun berusaha mencari ke tempat yang lain. Tanpa mengenal lelah ia berlari menuju ke kuburan yang terpisah dari pedukuhan. Meskipun ia tidak mencari kuntilanak, tetapi ia menganggap bahwa tempat itu sudah tersembunyi.
Jika ada orang yang sengaja menyembunyikan diri bersama Kuncung, tetapi Jeliteng tidak menemukan yang dicarinya, keringat anak muda itu mulai membasahi seluruh tubuhnya. Bukan saja karena ia berlari-lari, tetapi kegelisahannya telah membuatnya seakan-akan diperas sehingga keringatnya telah mengalir di seluruh wajah kulitnya. Dalam pada itu ternyata bahwa Jeliteng telah salah hitung. Justru karena ia mengurungkan niatnya manjat tebing lebih tinggi lagi, maka ia tidak berhasil menjumpai anak muda yang sebenarnya memang dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal. Adalah kebetulan bahwa dua orang yang berjalan menuju ke tempat yang sepi itu telah bertemu dengan Kuncung seorang diri. Mula-mula Kuncung sama sekali tidak menghiraukan dua orang yang datang menuju ke arahnya berjalan. Bahkan kemudian ia pun berhenti ketika salah seorang dari kedua orang itu manggilnya. "Kisanak," berkata salah seorang dari keduanya, "apakah kau dapat menolong kami?" Kuncung yang tidak prasangka apapun itu menunggu keduanya. Baru ia merasa ngeri ketika kedua orang itu menjadi semakin dekat. Wajah keduanya membayangkan kekerasan dan kekasaran. Tapi Kuncung sudah terlambat. Salah seorang dari kedua orang itu telah melekatkan ujung pisau belati di lambungnya. "Jangan berbuat sesuatu yang dapat mempercepat kematianmu, anak muda." Kuncung menjadi gemetar. Ia pun segera teringat peristiwa yang pernah dialami oleh Jeliteng. Karena itu maka tubuhnya pun segera menggigil. Namun demikian ia pun ingat bahwa jika ia tidak berbuat sesuatu, maka ia pun akan pulang dengan selamat seperti Jeliteng. Karena itu maka Kuncung pun menurut saja apa yang dikatakan oleh kedua orang itu. Mereka bertiga pun kemudian berjalan menuju ke hutan di lereng bukit. "Di sana kita tidak akan diganggu oleh siapapun," berkata salah seorang dari kedua orang itu. Kuncung berjalan dengan kaki gemetar, tetapi ia tidak dapat menolak. Ketika mereka sudah sampai di kaki bukit, maka kedua orang itu telah membawa Kuncung untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Salah seorang dari keduanya berkata, "Jika orang-orang Lumban menyadari bahwa kau tidak kembali, mereka tentu akan mencari. Aku kira ada orang-orang penting di Lumban, bukan berarti bahwa kami berdua menjadi ketakutan. Tapi kami ingin berbicara dengan kau tanpa terganggu." Kuncung tidak dapat berbuat lain dengan menggigil. Ia berjalan tertatih-tatih di antara perpohonan hutan yang semakin lama menjadi semakin lebat. Baru ketika mereka sudah berada di tempat yang agak tinggi, maka salah seorang dari keduanya pun berkata, "Kita berhenti di sini, kita berbicara dengan hati terbuka. Kau mengerti maksudku?" Kuncung yang ketakutan mengangguk dalam gelapnya malam yang seakan-akan semakin kelam di dalam hutan. Kuncung tidak dapat melihat cukup jelas wajah-wajah orang yang tidak dikenalnya itu. "Jawab pertanyaanku, anak muda," berkata salah seorang dari keduanya. "Apakah kau pernah mendengar kabar tentang kedatangan orang-orang asing di pedukuhan Lumban?" Kuncung mengerti yang ditanyakan oleh kedua orang itu tentu peristiwa yang baru saja terjadi. Pembunuhan yang dilakukan oleh Darwerdi di kaki bukit itu. Karena itu agar ia segera dibebaskan, ia pun mencerita tentang peristiwa itu menurut pendengarannya. Yang ia ketahui dengan pasti saat itu ada 3 sosok mayat yang oleh orang-orang Lumban telah dikuburkan sebaik-baiknya. "Aku ikut menyelenggarakan semua upacara dilakukan menurut yang seharusnya." Kuncung mencoba mengambil hati orang-orang itu. Kedua orang berwajah kasar itu mendengarkan cerita Kuncung dengan seksama. Namun kemudian salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah semuanya dibunuh oleh anak muda yang kau sebut bernama Darwerdi itu?" Senak Kuncung tertegun. Ia tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah yang sebenarnya telah terjadi. Yang ia dengar dari kawan-kawannya adalah bahwa Darwerdi telah membunuh lawan-lawannya. Karena itu maka dengan ragu ia menjawab, "3 orang yang mati." "Kau sudah mengatakannya," orang itu membentak. "Tapi siapakah yang membunuh? Apakah semuanya dibunuh oleh anak itu?" "Ya," Kuncung tergagap, namun ia nampak semakin ragu-ragu. Dua orang itu mulai menjadi panas. Mereka menduga bahwa salah seorang dari 3 orang itu tentu dari perguruan Puspoluri. Tapi anak yang dibawanya itu tidak dapat mengatakan siapakah yang telah membunuh mereka. "Anak gila,"
bentak salah seorang dari mereka. Apakah kau tidak pernah mendengar Daruwardi bercerita? Atau kau dengan sengaja dipesan agar kau tidak mengatakannya kepada siapapun juga? Kuncung menjadi semakin gemetar. Orang-orang itu beringsut semakin dekat, bahkan tiba-tiba saja salah seorang dari mereka telah menerkam rambutnya sambil berteriak, "Katakan siapa yang telah membunuh mereka." Darah Kuncung bagaikan berhenti mengalir. Wajah-wajah itu seolah telah berubah menjadi wajah hantu yang semakin mengerikan. Dalam kegelapan, Kuncung membayangkan wajah-wajah itu telah berubah menjadi buas. Giginya telah tumbuh menjadi taring-taring yang tajam. Matanya menjadi merah seperti bara dan lidahnya menjadi bercabang seperti lidah ular. Kengerian yang sangat telah mencekam hati Kuncung. Ia teringat pada cerita hantu yang sering menerkam dan menghisap darah, dan kini rasa-rasanya ia sudah berhadapan dengan hantu-hantu itu. Dalam pada itu, di lereng bukit di sebelah peristiwa yang mengerikan bagi Kuncung itu, Kyai Kanthi duduk berselimut bersandar sebatang pohon. Sementara Swasti tidur di atas helai ketepé yang dianyamnya dari daun-daun ilalang yang kering. Udara malam yang terasa panas menyebabkan kedua orang itu telah menyalakan perapian. Namun rasa-rasanya nyamuknya semakin lama menjadi semakin banyak, sehingga Kyai Kanthi berusaha untuk menutup seluruh tubuhnya dengan kain panjangnya. Namun dalam pada itu, Kyai Kanthi tiba-tiba saja telah beringsut sambil mengangkat wajahnya. Lama-lama dari jauh sekali ia mendengar suara kentongan dalam irama yang aneh. Bahkan kadang-kadang tidak berirama sama sekali. Apakah artinya? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Mula-mula ia tidak menghiraukannya. Mungkin ada sesuatu yang tidak dimengertinya telah terjadi. Tapi bukankah di pedukuhan itu ada Daruwardi dan Jeliteng? Namun suara kentongan yang bagaikan berbisik di kejauhan itu masih saja terdengar. Masih dalam irama yang timpang dan aneh. Tiba-tiba saja Kyai Kanthi menjadi gelisah, tapi ia tidak sampai hati membiarkan Swasti seorang diri dalam keadaan tidur. Karena itulah maka ia pun kemudian membangunkan gadis itu dan berkata, "Hati-hatilah, aku akan turun sejenak." "Ada apa ya?" Swasti masih mengantuk. "Dengarlah baik-baik, aku akan mendengarkan suara kentongan dalam irama yang aneh." Sejenak Swasti terdiam seperti kata ayahnya yang mencoba mendengarkan. Suara di sela-sela desir angin di dedaunan. "Ya, aku memang mendengar suara kentongan. Nampaknya dipukul begitu saja tanpa irama tertentu. Dan bukankah tidak hanya satu atau dua kentongan?" Kyai Kanthi mengangguk-angguk. Suara yang kadang-kadang agak jelas namun kadang-kadang hilang itu memang sangat menarik perhatiannya. "Swasti," berkata Kyai Kanthi, "aku akan melihat apakah yang telah terjadi. Suara itu tentu bukan suara gejok meskipun mereka yang baru belajar. Juga saatnya tidak tepat untuk bermain gejok karena bulan tidak sedang bulat." "Aku ikut ayah," tiba-tiba Swasti menyahut. "Aku juga ingin melihat suara yang aneh itu seperti suara kotekan. Orang-orang pedukuhan mencari anak yang dicuri kuntilanak." Tiba-tiba saja Kyai Kanthi menengadahkan wajahnya. Lalu, "Mungkin Swasti, memang mungkin. Yang kita dengar dari jauh ini hanyalah suara kentongannya. Mungkin di antara suara kentongan terdapat suara tampah, gembreng, dan suara-suara yang lain." Swasti mengangguk-angguk, gumamnya, "Menarik sekali, marilah ayah, aku ikut bersamanya." Tapi Kyai Kanthi menjadi ragu-ragu, katanya, "Bagaimana jika justru kau yang mereka sangka Wewe itu?" Swasti memberengut. "Menurut cerita Wewe itu cantik sekali dan aku sama sekali tidak cantik." Ayahnya tersenyum, namun ia pun kemudian berkata, "Marilah, bersiaplah menghadapi setiap kemungkinan di sepanjang jalan." Swasti pun membenahi pakaiannya, bukan pakaian seorang gadis wajarnya. Ia pun kemudian menyelipkan senjatanya di lambung, senjata yang selalu disembunyikannya di antara onggokan-onggokan pakaiannya yang sedikit. 2 buah pisau belati panjang di kedua lambungnya. Namun ia masih juga membawa beberapa buah pisau belati kecil diikat pinggangnya.
Sejenak kemudian kedua orang ayah dan anak itu menuruni tebing dengan hati-hati. Kecuali malam gelapnya bukan main, mereka pun secara naluriah merasakan suasana yang berbeda. Tiba-tiba saja langkah Kiai Kandi tertegun. Ia mendengar suara sesuatu agak di bawah. Sehingga karena itu maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. "Swasti," bisiknya, "kau mendengar suara lain?" "Suara orang membentak-bentak, Ayah," jawab Swasti. "Tetapi tidak tepat di bawah kita sekarang." "Ya, itu pun tidak kalah menariknya dengan suara kentongan itu." Sejenak keduanya berhenti termangu-mangu, namun kemudian Kiai Kandi berkata, "Kita berbelok sedikit, Swasti. Mungkin suara kentongan itu ada hubungannya dengan peristiwa di bawah itu." Keduanya pun kemudian bergeser menempuh jalan yang lain. Dengan sangat hati-hati mereka beringsut di antara pohonan dan batu-batu padas. Tetapi suara-suara yang terdengar itu telah menuntun mereka ke arah yang benar. Makin dekat mereka dengan suara itu, maka keduanya pun menjadi semakin berhati-hati. Mereka beringsut tapak demi tapak sehingga akhirnya mereka dapat mendengarkan seluruh pembicaraan antara dua orang berwajah kasar itu dengan kuncung yang ketakutan. "Jika kau tidak berterus terang, aku akan membunuhmu seperti membunuh seekor anjing," geram salah seorang dari mereka. "Aku tidak tahu." Suara kuncung hampir tidak terdengar. "Aku hanya tahu 3 orang mati dan orang-orang Lumban ikut menguburnya dengan baik." Dada Kiai Kandi menjadi berdebar-debar. Ia pernah mendengar pembunuhan di lereng bukit itu yang dilakukan oleh Darwerdi. Dan ia pun pernah mendengar cerita tentang 2 orang kendali putih yang datang ke pedukuhan Lumban. Aku sudah menduga bahwa persoalannya tidak akan berhenti sampai kematian 2 orang yang dibunuh Jeliteng itu, berkata Kiai Kandi dengan berbisik ke telinga anak gadisnya. Swasti mengangguk kecil, namun ia pun sadar bahwa ia harus bersiap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Meskipun agak sulit, namun keduanya berhasil mendekat lagi. Beberapa langkah mereka menjadi semakin jelas setiap kata yang mengancam. Dan bahkan Kiai Kandi mendengar orang-orang itu agaknya mulai memukul korbannya. Desah Kiai Kandi, "Apakah yang mereka lakukan?" Swasti nampaknya tidak sabar lagi. Ia merangkak semakin dekat justru karena kedua orang itu sedang marah. Dan perhatiannya sepenuhnya telah terikat pada anak muda Lumban itu. Maka mereka tidak segera mendengar kehadiran orang lain di sekitar mereka. "Hei, katakan, apakah di antara mereka terdapat orang-orang Pusporuri atau orang kendali putih atau orang lain lagi?" Suara orang itu menjadi semakin keras. Yang terdengar kemudian adalah suara tangis. Agaknya Kunjung itu mulai menangis. "Aku tidak tahu, sungguh aku tidak tahu. Aku bunuh kau." "Jangan, jangan," tangis Kunjung semakin keras. "Anak gila," geram salah seorang dari mereka. "Kita harus mencari orang lain yang lebih tahu tentang hal ini. Mungkin kita akan langsung berhubungan dengan Darwerdi, tapi mungkin kita akan mencari keterangan untuk menjajaki keadaan. Lalu anak ini," desis yang lain, "bunuh saja dan lemparkan mayatnya di tempat yang lebih tinggi, yang tentu tidak akan diketahui orang, bahkan mungkin akan menjadi mangsa harimau yang tentu masih ada di hutan ini." Mendengar jawaban orang berwajah karang itu, tangis Kunjung menjadi semakin keras. Hampir berteriak ia berkata di sela-sela tangisnya, "Jangan, jangan." "Berteriaklah," berkata orang berwajah karang itu. "Suaramu akan hanyut oleh angin di hutan ini. Tidak seorang pun yang mendengar kecuali binatang buas yang sebentar lagi akan mengoyak tubuhmu." "Jangan, jangan," Kunjung berlutut sambil berpegangan kain salah seorang dari kedua orang yang garang itu. Namun sebuah hentakan kaki telah melemparkan anak yang malang itu.